kebakarannya sudah padam, tapi apakah itu udah beres? Kebakaran udah padam, tapi kan ada sisa kebakarannya. Critical thinking itu bukan hanya soal kemampuan, tapi di buku itu jelas dibilang ini soal lo mau apa enggak. Orang yang baru belajar sesuatu itu tingkat kepercayaan dirinya naik nih. Betul. Gitu ya. Gue bisa mengerti hal sini dengan mudah. Yang pertama penting banget itu adalah kita mesti punya peta yang tepat. Peta yang tepat menentukan strategi yang tepat. Peta yang tepat itu nggak bisa kita berlandaskan media monitoring. Hello, welcome everybody to another episode of Proxemics. Kita hari ini kedatangan tamu istimewa, kan? Kita selalu berusaha. Deg-degan gue dibilang istimewa, berasa kayak Luar martabak biasa. gue. Martabak spesial ya. Sangat spesial. Pernah jadi anchor, right, for a very long time, kan, delivering the news to the mass. Setelah itu juga pernah kerja dengan orang-orang penting, right, in this country. Belum lagi pernah juga di PCO ya, right, Presidential Communication Office. Dan sekarang itu karena pengalaman-pengalaman itu beliau sekarang tuh atau guest kita tuh crisis communication expert lah. Jadinya we're very happy to have her in the program. Kita welcome dulu Mbak Prita Laura. Thank you, merci, thank you Stephanie. Wah, thank you. Sekarang konsepnya nih Prita lompat dari media justru lebih ke communication in general gitu kan, PR dan lain-lain. Nah, yang gue sangat penasaran advantages-nya apa sih buat gue nih yang single dimension doang ya dari Single dulu dimension. di sini doang. Gue nggak pernah cross ke media, nggak pernah ke ini, nggak pernah ke brand, nggak pernah. Jadinya cuma di sini. Mohon pencerahannya itu advantages atau mungkin ada disadvantages ketika pindah dari dunia jurnalisme ke dunia komunikasi, PR in general. Iya. Nah, gue tuh dulu kenapa ngebantu pemerintah itu gara-garanya dulu gue tuh suka komplain sebagai jurnalis. Oke. Ini gimana sih komunikasi pemerintah kok begini gitu ya. Terus gue banyak suka komplain lah. Terus akhirnya ketika kemudian tawaran itu datang, mulailah gue bertanya kepada diri gue sendiri ya. Lo kan selama ini komplain. Terus ketika kemudian ada kesempatan untuk bekerja, lo mau komplain terus komplain di luar, apa lo mau berjuang di dalam gitu kan. Terus akhirnya gue memutuskan lah, gue coba lah, gue berjuang di dalam lah gitu. Selama masih ada ruang untuk gue berjuang, gue akan coba di dalam gitu. Nah ternyata kemudian itu advantage-nya luar biasa ketika lo mulai dari jurnalis. Karena ketika lo mulai dari jurnalis, perspektif lo udah perspektif kepentingan publik. Jadi lo melakukan semuanya tuh perspektifnya udah perspektif kepentingan publik. Jadi akhirnya kemudian yang gue lakukan agak nyeleneh sih. Jadi misalnya kayak gini, gue sangat jurnalis banget. Jadi seringkali misalnya kayak gue kan dulu gue di kantor staf presiden atau di zaman Pak Jokowi, kemudian di Pak Prabowo di kantor komunikasi kepresidenan. Ketika lagi meeting-meeting antar kementerian lembaga, itu gue benar-benar bertanya hal-hal yang menjadi keresahan dari publik. Di ruang rapat itu. Sampai kemudian beberapa di antaranya komplain, kok kami meeting sama Mbak kok kayak diwawancara televisi ya. Karena saya akan ngejar program ini bagaimana, ini cara menjawabnya bagaimana begitu. Karena di kepala aku adalah ini keresahan dari publik, ini pertanyaan yang muncul di publik, ini pertanyaan yang mungkin muncul di publik, kita harus punya persiapan. Bagaimana komunikasinya, cara menjawabnya seperti apa. Bahkan seringkali nih, gue itu kalau lagi di lapangan, gue benar-benar melakukan investigasi. Jadi biasanya ya, gue kalau misalnya gue datang ke pasar, operasi pasar sama menteri-menteri bicara mengenai ketersediaan beras, harga pasokan dan sebagainya.
Habis konferensi pers selesai, kunjungan, biasanya kunjungan gitu kan menteri-menteri ada, wartawan ikut lah Ikut. semua gitu ya. Mm-mm. Oke, terus kemudian begitu selesai konferensi pers, biasanya gue akan ngajak tim gue, kita sarapan deket-deket situ ya gitu ya. Oke. Nongkrong agak lama, udah agak lama kosong, gue balik lagi. Gue balik lagi, gue nanya Deeper, betul ke lebih dalam. pedagang itu, dan seringkali jawabannya berbeda. Ya. Ketika ditanya oleh media di depan menterinya atau di depan pimpinannya. Jadi gue balik lagi, gue nanya, gue ngobrol lagi, gue nongkrong sama mereka gitu ya, untuk tahu sebenarnya kendalanya apa, masalahnya apa. Juga misalnya kayak gue pergi misalnya ke sawah ya, acara-acara presiden apa gimana gitu. Gue selalu bawa tim, at least setidaknya gue punya 2 tim. Satu Oke. tim, 1 orang ikutin gue terus, 1 lagi gue minta untuk lo nyebar, lo cari tahu ke petani, ke ini bener nggak ini nggak, ini bener nggak, ini bener nggak. Interesting. Mereka bener-bener ngerasain manfaat nggak, komplainnya mereka apa gitu. Jadi akhirnya sebagai seorang PR government ya, gue jadi tahu betul sebenarnya apa sih keresahan publik itu apa. Ya. Pertanyaan publik itu apa? Apa yang mungkin menjadi sebuah pertanyaan publik nantinya. Jadi kita harus mempersiapkan itu. Dan seringkali karena hal itu tidak diketahui oleh insan komunikator pemerintah, mereka nggak punya jawaban itu. Jadi ketika seringkali mungkin kita dapat ya, publik itu resahnya apa, jawaban pemerintah di sini. Ya. Gap, nggak nyambung. Nggak nyambung. Nyambung. Serangan publik apa gitu ya, kan ada yang serangan, ada yang mereka emang berkritik, mengkritisi, kan kita harus jawab. Ini jawabannya nggak pas karena apa, nggak ready, nggak tahu lapangan sebenarnya bagaimana gitu ya. Nah itu sih yang gue lakuin ya. Jadi paradigma gue adalah paradigma publik. Ya. Gitu. Kepentingan publik Ya. 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 Dan satu lagi juga benefitnya yang gue ngerasain ya. Selama 15,5 tahun nih kan gue terus membaca sebenarnya kemauan publik itu apa sih? Apa yang bikin satu informasi itu dikonsumsi publik atau enggak? Ya. Kayak tadi kita ngobrol ya. Jadi gimana sih satu berita itu diklik sama orang apa enggak? Iya. Gitu kan? Gimana satu berita tuh dibicarakan orang apa enggak? Ya. 15,5 tahun tuh gue terus tiap hari kan, maksudnya kecuali Iya. libur weekend, itu tiap hari bergulat dengan itu. Bahkan libur pun kita harus terus begitu kan. Lama-lama itu menjadi sebuah intuisi di kepala gue untuk kemudian cepat membaca ruang publik. Oke. Nah jadi seringkali misalnya media monitoring, kita sekarang tahu ya bikin strategi kita pasti pakai media monitoring. Ya. Nah gue seringkali tidak sepenuhnya setuju dengan media monitoringnya. Karena Oke. begitu gue digging deeper, ini lebih dari ini Iya. petanya gitu. Karena tadi kita punya intuisi untuk membaca ruang publiknya itu seperti apa gitu. Oke. Very interesting. Kayak in a sense ya, gue ngebayanginnya tuh kayak you already have kayak kacamata gitu. Jadi when you put on these glasses itu yang lo lihat udah beyond yang biasa-biasa aja, kayak punya X-ray lah bayanginnya. Iya. Lo nggak cuma ngelihat yang kelihatan dengan kasat mata, tapi lo punya another layer nih yang bisa ngelihat dalamnya gitu. What's Iya. really the problem? Iya. Jadinya itu emang penting banget dan a lot of times kita juga selalu bilang sama anak-anak gitu ya di kantor, even to each other lah. We really need to understand what's going on. Kalau nggak lo gimana mau bantuin, Ya. right? Lo mau jadi PR-nya agensinya banking gitu, but you know nothing about the banking industry. Yeah. How is that going to work? Iya. Right? Iya. In everything you do, pas lo nulis press release, harusnya lo udah tahu kalau lo punya kacamata itu, oh ini yang penting, ini yang dikonsumsi publik, ini yang dicari, ini yang enggak. Tapi without knowing ketiga hal tersebut, where it intersects juga nggak mungkin. Iya, kayak contohnya misalnya kita baca media monitoring mengenai isu ekonomi. Ya. Ya, mengenai diksi tertentu atau mungkin klien kita tertentu. Semua kelihatan baik-baik aja. Tapi kalau kita ngelihat yang lain, misalnya harga emas, banyak orang beli emas. Bahkan emas existing nggak ada.
terus ada orang jual emas lebih tinggi dibeli, kemudian Singapura dolar itu laku banget. Ini kan intuisi lo langsung main. Ya. Ada sebuah kecenderungan ekonomi nih. Ya. Ya nanti akan berpengaruh apa yang akan terjadi berikutnya. Gitu, dan itu harus masuk dalam mitigasinya kita. Kita nggak bisa anggap bisnis akan baik-baik aja karena monitoring kita saat ini enggak. Kita baca kan ada simptom-simptom apa sih di sekitar sini yang nunjukin ini bisa jadi threat nih, gitu kan? In oftentimes tuh memang nggak sesimpel itu ya. Pemberitaan, isu, cuma kalau nggak investigatif, nggak punya insting itu dia ngelihatnya di permukaan aja, sedangkan yang bergerak di bawah permukaan tuh banyak. Undercurrent. Iya, simptom-simptom itu yang kita sudah, jadi kalau dari jurnalis tuh kita bisa punya intuisi untuk baca, nih simptom kemana nih gitu. Jadi yang menarik dulu tuh waktu gue di kantor staf presiden, gue mulai di satu tim yang kita membentuk namanya agenda setting pemerintah. Nah agenda setting ini dulu tuh teman-teman jurnalis yang bikin. Jadi gue ada dulu bos gue orang Tempo juga ya. Jadi kita bikin agenda setting ini, kita membuat 1 bulan ke depan kita membaca. Biasanya kalau orang agenda setting tuh apa yang mau kita glorifikasi, amplifikasi dalam 1 bulan biasanya gitu kan ya. Nah kalau kita kemarin bikinnya gini. Jadi kita baca sebulan ke depan itu akan ada isu apa, diserangnya apa, krisisnya apa, di tanggal berapa. Wow. Nah kita bisa begitu gara-gara apa? Karena ketika di media kita membuat rancangan liputan, kita membuat rancangan editorial planning. So we know bahwa nanti di dalam bulan ini ada tanggal-tanggal apa, ada kebijakan apa, ini bakal diserangnya ini oleh si ini, serangannya ini. Jadi kita prepare dulu sebelumnya gitu. Jadi ya itu ini sih, itu bisa di forecast ya. Iya, forecast itu yang memang itu agak lain sih. Itu agak lain. Karena biasanya agenda setting is all about amplifikasi, tapi kita bisa baca potensi krisis apa gitu. Karena ya itu tadi intuisi diri jurnalis ya. Gitu. And I wish there's a pill you can take langsung bisa. Nggak ada. Mesti emang pengalaman, jam terbang. Sekolahnya 15,5 tahun. Sekolahnya 15 tahun. Itu S3 dan S4. di Metro ya. Tapi oke, kan sekarang Prita banyak berurusan dengan crisis communication lah. Having that same background gitu, what do you think yang harus diperhatikan oleh brand atau mungkin ministries or whatever lah, whoever ya, yang lagi di tengah krisis gitu when they're communicating. Ada gak sih 2-3 hal yang ini kayaknya kadang-kadang suka terlupakan deh. Ada gak tips and tricks atau pointers yang bisa dikasih buat brand-brand nih dalam situasi crisis communication? Iya, ada. Gue tuh mencoba mengumpulkan ya, ada 5 kesalahan utama yang seringkali dilakukan dalam pengelolaan krisis komunikasi. Tapi gue akan ekspor 1 aja, takutnya kelamaan loh. Kita 3 hari ngebahasnya. 3 hari setengah. 8 SKS. 8 SKS. Yang pertama nih ya, orang seringkali melihat sebuah krisis itu selesai ketika media monitoring mengatakan isunya udah turun. Ya kan, udah close. Selesai. Salah satu indikator utamanya adalah itu ya. Udah beres. Udah beres. Tapi sebenarnya kan logikanya gini, kayak rumah yang kebakaran. Kebakarannya sudah padam. Tapi apakah itu udah beres? Kebakaran udah padam, tapi kan ada sisa kebakarannya yang harus rebuild. Betul. Harus ada strategi membangun reputasi kembali dan mempertahankan reputasi. Jadi nggak bisa selesai. Karena gini loh, ada orang tuh kan sekarang kita dengan banyaknya arus informasi, orang tuh sekarang sudah tidak ingat data-data besar, tapi udah mainnya persepsi. Persepsi itu kalau di bukunya Think Fast, Think Slow, itu tahu kan, Kahneman, ya. Ini adalah Think Fast. Gitu, membuat orang dengan persepsi begini, saya berpikir cepat memberikan sebuah judge ini begini. Nah persepsinya ini dari sebuah kejadian itu loh bekas kebakarannya. Lo gak bisa ignore. Once ketika ada kebakaran lagi,
dampaknya bisa jadi lebih besar. Karena apa? Belum diberesin soal reputasinya. Nah ini seringkali menjadi salah ngukur. Jadi kita harus terus baca. Yang dibaca itu bukanlah bagaimana isu ini udah tenggelam atau enggak, udah dibicarakan publik atau enggak. Pasti isu itu akan cepat geser kok. Sekarang tuh kan gitu, orang cepat banget beralih topik ya. Cepat lupa ya. Cepat lupa. Cepat lupa. Tapi apakah itu selesai? Belum. Ada persepsi yang ninggal yang harus kita bangun kembali gitu. Jadi memang kalau bicara mengenai penanganan krisis komunikasi yang terbaik terus gimana dong gitu ya. Ya yang pertama yang terbaik adalah mencegah krisis itu terjadi. Atau setidaknya mitigation. Seandainya kata kemudian kebakaran itu bisa terjadi, kita bisa limitasi kebakarannya hanya terjadi di bagian dapur. Jangan sampai meluas kemana-mana gitu. Isolated harus ya. Atau kemudian ya ketika udah kejadian ya benar-benar harus investasi untuk membangun reputasi lagi. Okay. What to do when the crisis is quote unquote over, ya kan? Yang mungkin buat banyak orang, oh udah selesai, padahal it's not really over, karena harus di rebuild itu kan. Oke. Jadinya itu baru satu ya. Kalau mau tahu yang 4 lagi bisa follow lah sosial medianya. Berita mungkin one day di share lah di situ, coba di follow jadinya supaya bisa tahu nih yang the other 4. Tapi ya kan teman-teman ngerasain juga kan. Of course. Bahwa udah selesai nih krisisnya gitu kan. Iya, dan kadang tuh ya a lot of organizations tuh tend to ignore that part. Ya kan? Kayak Iya benar, exactly like what you said lah. Udah selesai, udah nge-beritain media. Tapi what's next? At least the mitigation lah, at least. Iya. Gimana caranya supaya nggak kebakaran lagi? Itu kan kadang-kadang penting banget ya. Termasuk juga ya, misalnya kan kita sebagai PR ya, PR person ya. Seringkali kita punya klien yang dia fokus ke bangun reputasi. Ya, dia mau menjadi siapa gitu kan. Seringkali fokusnya adalah di bagaimana membangun brand itu, bagaimana membangun reputasinya. Ya. Nah, yang seringkali kesalahan terjadi adalah dia lupa untuk ngebangun mitigasi krisisnya. Ya. Jadi kayak lo bangun gedung tinggi, tapi lo juga mesti bangun tangga darurat kan. Lo mesti bangun juga, lo taruh pemadam kebakaran di mana aja dong, alarm tuh gimana kan gitu. Ini yang sering kali brand mikir, loh gue fokus, gue belum ada krisis kok gitu. Yang penting keren aja gedungnya ya, tapi di other functions yang bahkan critical suka gak dipikirin. Iya, karena sekarang paling parahnya lagi ada cancel culture kan. Asli. Gitu. Asli. Ya, I don't know if I pro atau kontra cancel culture, but that's what's happening in the street. Asik. Ya, jadi kita juga sebagai communicator mesti paham itu, right? Setuju nggak setuju? Right? Kadang-kadang apaan sih? Nggak jelas banget kenapa kayak gini-gini mesti diribetin gitu. Dan yang lucu kadang-kadang kita gemesnya pas orangnya give up gitu. Padahal dia nggak salah gitu. Itu kan gemes ya kayaknya. Hah, kalau gue sih kagak gue iniin ya, I'm not going to do it that way gitu misalnya. Tapi kadang-kadang tuh mungkin tendensi orang Indonesia juga beda-beda gitu ya, interestnya juga. Kadang-kadang tuh cancel culture-nya tuh malah untuk hal-hal yang kayaknya lo gak harus cancel deh. Yang harusnya dia cancel malah dia over glorifying gitu. Iya. Jadi lucu juga sih. Try to understand the behavior of us itu tuh ya it's a long study lah ya. Tapi kadang-kadang kalau dari segi PR kita tuh mikir gitu. Kok yang seharusnya di cancel malah di over glorify dan sebaliknya. Iya. Tapi itu nanti ada ininya lagi ya. Ngomongin tentang like buzzers and stuff. Kadang-kadang tuh kok cepat banget ini tiba-tiba udah hilang. Tapi pas lo if you really study the situation gitu kan, apalagi sekarang kita punya tools and everything, itu bisa kelihatan orang-orang yang tiba-tiba quote unquote mengampuni gitu. Udah nggak apa-apa kok gini-gini tuh. Iya, kemarin kita juga sempat ngobrol ya, pada akhirnya kita sebagai yang mengkonsumsi media baik tradisional atau social media memang perlu
critical thinking, Iya ya banget, kan? banget. Mempertanyakan apa yang kita lihat tuh lu nggak bisa terima bulat-bulat gitu. Iya, iya. Dari mana datangnya, siapa yang ngomong, if there's another person behind it, itu tuh kayak benar-benar harus diperiksa Apakah gitu. ini agenda untuk menutup isu yang lebih besar? Kadang-kadang Iya, gitu juga. Iya, iya. Ada satu buku ya yang bagus banget jelasin soal itu deh. Oke. Namanya Psychology of Stupidity. Itu buku itu bagus banget. Dia menggambarkan kenapa bangsanya kayak cancel culture, orang ngejudge cepet orang being stupid itu sebabnya apa? Kita selalu berpikir ini masalah pendidikan. Ya. Nggak selalu. Hmm. Nggak selalu. Dan di buku itu dijelaskan bahwa seringkali orang-orang yang berpendidikan, orang-orang yang pintar pun juga being stupid dalam menganalisa sesuatu. Karena apa? Karena ada bias. Ya. Jadi yang sebenarnya adalah gini, critical thinking itu bukan hanya soal kemampuan, tapi di buku itu jelas dibilang ini soal lo mau apa enggak. Lo mau apa enggak untuk merasa bahwa gue mungkin aja salah nih. Ya. Gitu. Iya. Jadi masalahnya orang-orang pinter, dia ngerasa gue paling tahu. Pasti gue paling bener deh. Dia nggak menyadari bahwa gue punya bias. Gue punya hal yang gue nggak tahu. Seperti gue orang kota ya, gue berpikir secara DKI Jakarta. Perkotaan. Tapi mungkin orang di NTT sana, di Soe beda gitu mikirnya. Di kampung lo di Ambon gitu, gitu mungkin beda gitu cara berpikirnya. Banget. Itu kan bias yang gue nggak punya. Jadi bisa jadi gitu ya, apa yang disampaikan walaupun gue nggak setuju saat ini bisa jadi itu benar. Jadi disitulah critical thinking kita bermain kan. Kita mau apa enggak untuk merasa diri bahwa ini bisa jadi benar ya. Coba gue pikirin lebih lanjut ya. To gitu. challenge that ya. Jadi one more step gitu. Gak Iya. selalu merasa benar. Jadi seringkali makanya waktu itu pernah ada penelitian mengenai penyebaran hoax. Dan yang menarik adalah penyebaran hoax itu banyak penyebar hoax adalah orang-orang yang berpendidikan. Why? Karena hoax itu datang sesuai dengan beliefnya mereka. I see. Iya. Bahwa misalnya pemerintah ini gak becus jalanin pemerintahan. Pemerintah ini corrupt. Hoaxnya itu sesuai dengan beliefsnya. Itu tuh very common, right? Yang terakhir itu spiral of silence. Jadinya pas kita di minority, itu kita tend to shy lah dari communicating, saying something. Sedangkan pas kita lagi mayoritas itu lebih berani. Satu, yang kedua tadi tentang the bias itself lah. Kayak karena emang udah seirama, ya dia ready to accept whatever itu bulat-bulat aja gitu tanpa dikritisi, right? Yang harusnya di challenge. Ini dan sekarang ini kan di social media juga semakin vile, makin rusuh men. Orang berdebat tuh everything gets super polarized. Lo kalau nggak di kiri banget, Kanan. lo di kanan banget gitu. Kayak it seems like there's no space untuk kita bisa hidup tuh di tengah-tengah gitu. Yang di tengah cenderung untuk diam. Dan yang di tengah pun Kayaknya that social pressure tadi ya kan. Maksudnya there's a certain expectation untuk take side gitu. Mungkin tadi kalau seandainya gue ngambil kanan, gue gak ngambil kanan, gue ngambil kiri, gue di tengah-tengah, ntar gue dianggap gue gak punya pendirian, gue gak punya prinsipal. The social pressure creates this kayak malah jadi kayak apa ya, like an illusion gitu. Ya. Iya. Dan ketika orang bersuara berbeda, terus dibully rame-rame. iya. Yes. Sampai betul. dan baru selesai dibully sampai kemudian dia harus minta maaf. Padahal gue melihat lo gak perlu minta maaf sama ini. That's your take gitu kan Itu sebenarnya. pendapat lo negara demokrasi. Jadi seringkali nih ya, ini yang aneh ya. Netizen kita suka, ya bukan netizen ya. Menurut gue bisa jadi itu bukan the real netizen juga ya. Perdebatannya tuh adalah begini. Mereka menjunjung tinggi demokrasi, masyarakat kita menjunjung tinggi demokrasi, tapi tidak menghargai pendapat berbeda yang tidak sesuai dengan pendapat pendapatnya. dia. Which is very undemocratic. Ya. Yes, iya. Kalau lu beda pendapat berarti lu ini. Terus lo bingung. dibully, terus lo di cancel culture, terus brand yang lo jadi endorsernya di cancel Iya. rame-rame.
Iya, Itulah kita we need to develop critical thinking sih emang kuncinya nih sekarang ya. banget. Develop banget. and mau apa enggak itu dia. Iya, dan ditambah dengan akses informasi yang benar-benar sangat-sangat mudah sekarang tuh juga kalau nggak punya that level of critical thinking tuh gawat banget sih. Iya, banget. Mm-mm. Iya, in so many different ways kita melihat kegunaan internet. Mm-mm. Tapi ini salah satu yang media people tuh menganggap very dangerous, right? Pada saat kita don't have enough education atau critical thinking power gitu as a society ya. Ya. Terus dikenain sama internet dan social media ini it's so Dangerous man. very dangerous gitu. Iya, Ya kan? banget. Karena ya itulah kayak misinformation atau hoax or anything tuh bisa nyebar tuh gampang banget. Even to people yang educated, orang pintar gitu, intellectuals gitu kan. Iya. Even them yang kayak tadi lah. As long as it goes along with their beliefs or whatever, udah nyebar aja tuh barang ya kan. Iya. Which is pretty crazy. Kita tuh a little bit fortunate karena kita udah develop our critical thinking dan lain-lain baru dapat social Internet. media, baru dapat ya internet in a sense lah. Sedangkan kalau yang generasi yang baru-baru ini kasihan juga gitu karena mereka tumbuh native. justru pas pada saat mereka harusnya mempertajam mereka punya critical thinking itu mereka udah distracted dengan hal-hal yang mereka lihat di Iya. social media. Terus sekarang zaman sekarang as a parent gitu kan how do you control? Ada sih like mechanism Parental control. But itu kan Iya. works for specific content lah. Tapi buat ideas, everything Yes, yang itu dia, nggak necessarily ideas. betul Iya. itu lo makan bulat-bulat men. Ya now that the AI trend juga Apalagi ya ditambah ini internet, second layer social media. Now that we enter the AI world, ini nih is a very easy life yet very challenging lah, Yeah. especially for those who's growing up ya. Maksudnya tadi they cannot, they didn't have a chance to practice their critical thinking. Satu, the way they see things juga everything very instant. They never go through reading books, go to the library, ya kan? ya. Go through each of the chapter, nyariin Iya, stabilo iya, gitu iya, kan, iya. and They you just actually get read. the Now they highlights just type. doang gitu kan. Now they just type everything just conjured out of nothing gitu. Iya, iya. Sekarang kan ada sebuah fenomena Daniel Kruger effect. Oke. Daniel Kruger effect ini gini. Jadi dalam proses belajar seseorang, Ya. orang yang baru belajar sesuatu itu tingkat kepercayaan dirinya naik nih, kayak bukit tinggi Betul. gitu ya. Gue bisa mengerti hal ini dengan mudah, gue langsung dapat. Terus mereka di zaman sekarang karena ada sosial media Ya. dan ada value ekonomi bahkan dari lo followers lo, engagement lo, akhirnya mereka bersuara menjadi si paling tahu akan satu hal. Padahal landasan fondasi knowledge-nya belum tahu. Nah di Daniel Kruger effect ini ketika kita belajar sesuatu emang kita akan jadi pede. Oh ternyata hal sulit ini gue mengerti dengan cepat. Ya. Tapi semakin lo belajar lo akan masuk ke valley. Jadi akan masuk ke lembah untuk kemudian lo nggak terlalu confidence lagi. Karena apa, lo baru tahu bahwa oh ternyata gue belum tahu banyak ya. Ini begitu banyak yang harus dipelajarin. Lo belajar sampai baru kemudian nanti lo ntar lama-lama bisa naik lagi untuk kemudian percaya diri. Nah fenomena sekarang ini adalah expert ini dia melalui masa lembah ini untuk belajar, untuk pelan-pelan bisa naik lagi. Tapi mereka-mereka yang baru belajar bentar dengan AI, dengan googling dan sebagainya, mereka udah paling merasa tahu mengenai satu hal. Dan mereka menjadi key opinion leader dan influencer yang dipercaya orang. Itu sekarang banyak banget. Ya. Frustasi gue kalau ngeliat begitu banyaknya itu. Yang menjadi si paling tahu itu ya. Menjadi si paling tahu, lo nggak bisa, maksudnya kayak misalnya ya, gue jadi wartawan 15 setengah tahun, gue nyebrang ke berbagai isu, tapi gue nggak bisa bilang gue tuh bisa komen mengenai ekonomi, gue nggak bisa. Yap. Ya. Walaupun gue udah mengalami bertahun-tahun itu, karena memahami ekonomi makro aja tuh nggak mudah loh.
Asli. Ya. Asli. People studied for years. Yes. Iya, dan You know, sekarang kita literally. lihat betapa orang dari suatu hari dia bisa ngomongin mengenai ekonomi makro, suatu hari dia bisa ngomongin mengenai teks, suatu hari dia bisa mengenai utang, suatu hari dia bisa ngomong pertumbuhan ekonomi World Bank dengan BPS. Gue bilang, man, Wow. Iya. Itu everything are very surface level gitu, dan yang disayangkan adalah mereka tuh kadang-kadang nggak sadar gitu dengan influence yang mereka punya. Mereka memberikan opini, memberikan statement, ya mereka hanya sekadar berpikir bahwa ya udah gue ngomong aja opini gue gitu. Sedangkan Iya. yang mereka pengaruhi itu jutaan. iya, mengenai parenting anak, mengenai bagaimana mental health, Ya. itu mental health tuh bahaya banget loh. Maksudnya ada orang-orang yang tiba-tiba maksudnya dengan assessment sendiri di online, mereka mengklaim dirinya mental health, terus kemudian mereka sharing apa yang mereka lakukan buat mental health apa segala macam. Dan itu contagious gitu, bikin orang Betul. jadi kemudian ngerasa, oh gue juga punya mental health juga gitu. Oh my god. Gue bingung banget. Tapi ya maksudnya di social media is really double side swords, bener-bener sih. If we don't use it wisely, it's just very dangerous. Ada Very satu dangerous. kelompok anak-anak ya, dia di bawah, gue tau anak-anak ini dia underchurch gitu ya. Terus mereka tuh bikin satu WhatsApp group sendiri untuk ngomongin soal mental health gitu di antara mereka, dan mereka mengkonsumsi obat sendiri Oh karena my yang God. satu pernah dapat resep ini dan kemudian yang lain mengcopy. Oh Wow. no. Maksudnya gini loh, ketika lo menghadapi masalah, lo stres, lo down, itu wajar. Hadapin, Ya, bukan minum obat. Ya. it's not a solution ya. Nggak semuanya rasa stres dan down itu mental health kan? Iya. Mm-mm. Itu tuh ngeri banget loh. Sekarang tuh kalau ngomongin key opinion leader, Ya. so scary. Tapi I think Lama we banget we kayaknya. were raised in a different era juga sih. Maksudnya kemarin gue ngobrol sama one of the agencies lah di regional orang Singapura. Kita ngomong soal talent. Talent, kita ngobrol intinya soal challenges lah. Apa nih challenges agency di Singapura and same di Indonesia. Ngobrol-ngobrol-ngobrol. Dari ngomongin soal bisnis, how the billing on average juga is not as good as 3-4 years ago. Terus ngomongin soal talent lah ya kan, ngomongin AI, ngomongin digital talent dan lain-lain. Kita ngomongin soal inilah, exactly, the work-life balance. Ngobrol-ngobrol-ngobrol, dia tuh cerita soal, dia tuh baru hire a Gen Z, Oke. ya kan, a fresh grad lah. Ya. Terus pada saat interview tuh very impressive, ngobrol-ngobrol-ngobrol, yeah I wanna achieve this, I wanna achieve that, I wanna become this and that, and my short-term target, long-term target, everything was perfect lah, check lah semuanya ya kan. Jadi kayak dia determined, terus dia juga punya plan untuk hidupnya dan lain-lain. Terus baru masuk kerja about 2-3 minggu lah ya. Terus dia kasih account tuh, megang account smartphone. Nah smartphone tuh kan very high pressure, Very terus the fast. pace is very fast, terus juga secara ekspektasi juga very high gitu kan. Terus dia ikut event pertama, launch event. Long story short, setelah launch event dia langsung quit. Kenapa? This is not the life that I imagine. I'm gonna take a sabbatical year. Wow. Langsung After 1 month sabbatical. working. Langsung sabbatical, sabbatical. ya. Year ya? Ya, year. Terus dia kayak, oh my god, Gen Z. When I was interviewing you, jawaban lu semua tuh on point gitu. That gue punya hope lah you will become something lah one day. After one event, meaning after one pressure, langsung burst. Iya, iya, Kayak iya. their little bubble langsung dah. Itu lagi-lagi kan, berarti what they learn from social media itu different. Menurut Iya. mereka tuh hidup tuh like a certain way. Iya. This is not the life that I Iya. imagine. Iya. Ini nih bego-begoannya. Gimana? Kembali lagi ke your research ya, Iya. right? Oh ya perempuan tuh harusnya kayak gini. Kalau nggak kayak gini, gue nggak happy gitu. I feel bad about myself. I'm not Iya. pretty and everything, right? Kayak Gua ya nggak ini, valuable. exactly. Sedangkan orang-orang ya terkait pekerjaan tuh gimana ya? Kalau setiap lo nonton, lagi WFH dari Bali, lagi ini nih, gue lagi take a break sebentar dari kerjaan, lagi di Tokyo. That's not real, man. Iya, You know, not real people don't do that gitu. It's like an illusion aja sih. Iya. Heeh. Karena sebenarnya namanya kayak kita Instagram itu adalah kan ada riset ya, negara paling bahagia di dunia ya. Oh my Kalau menurut god. gue negara paling bahagia di dunia adalah Instagram. Negara Instagram. Karena Negara Instagram. semua kebahagiaan ada di sana. Tapi Asli. kan di sana kan nggak diliatin bahwa lo nonton konser pakai paylater. Asli. Nyicil 12 bulan, 24 Nyicil 12 bulan. bulan.
Iya kan, nggak diceritain bahwa lu misalnya contohnya lu lagi liburan ke sini, ini lo misalnya ngirit apa untuk bisa liburan ke sini kan nggak diposting. Like a Yeah. filtered reality aja Iya. sih. Exactly. Like a filtered reality. Makanya kalau misalnya kalian melihat berita di sosial media kayaknya gimana? Man, lu nggak tahu Man. bangunnya jam berapa dulu pas metro ya kan? Iya, iya. Lu acara pagi jam 6 lu bangunnya jam 3 gak sih? Iya, Buat makeup for this and all those years itu kayak It doesn't nggak show ada, di sana. nggak ada yang Iya. nunjukin. Tiba-tiba udah, kok enak ya bisa ini bisa ini. Lu kagak tahu. Tapi again the social media sebagai kita yang mengkonsumsinya kalau nggak wise enough dan Iya. have that critical thinking layer, jadi tools yang bisa mengganggu mental health tadi. Iya. Karena you see Yeah. everyone is doing great, everyone is doing good. Kok gue enggak ya? Padahal social media is where people bisa create whatever persona that they want to be, right? Asli. Ya. Jadi kayak Asli. tadi gue itu orang jadi mengcompare dirinya Yes. dia kepada sesuatu yang tidak real. It's becoming very unrealistic juga jadinya Iya, kan. kalau misalnya kayak kemarin kan kita ngobrol bertiga ya. Kita ngobrol bertiga tuh mengenai our journey. Ya. Iya. Bagaimana dulu kita dan bagaimana kita sampai ke sini. Lo cerita bagaimana lo dulu ngelapin meja Taco Bell kan, Asik. gitu kan. Yoi, shout out buat Taco Bell. Iya. Kalau mau endorse. Nah, jadi maksudnya kayak gue ngelihat lo versi sekarang, gue melihat lo, gue akan bisa compare diri gue sama lo dengan bagaimana lo bekerja keras dulu waktu di Amerika 10 tahun dan segala macam gitu. Lo sampai ke sampai ke sini, gue bisa mengerti dengan semua perjuangan lo. Tapi kalau kemudian di sosial media kan semuanya bias. Ya. Orang nggak ngelihat perjuangannya, nggak Ya, ngelihat bagaimana sampai ke sana. Yang tadi gue bilang body itu bisa difilter, Asli. bisa diambil angle. Ya. Jadi olahraganya nggak diliatin, Ya. bagaimana dia Makannya nahan makan nggak nggak diliatin, tapi jadinya itu gitu. Ya, Iya. ya. Ya, Nggak itu- diliatin juga orang tuanya kayak gimana, jadi kemudian badannya bisa setipis itu tulangnya gitu. Genetiknya Kan nggak begitu semua ternyata. genetiknya mau udah gitu. Iya, kayak in a sense to creates toxic positivity. Ya. Ya kan, kayak seolah-olah positif semua. Iya, gua gini tapi toxic in a sense karena lu cuma nunjukin resultsnya, lu nggak ngikutin Prosesnya. prosesnya. You know, it creates Illusion tadi. Like illusion a- sih, everything. Iya. As a former journalist ya, pada saat krisis, how do you manage relationships dengan teman-teman media gitu? Apakah ada a certain way that you approach them karena pernah punya pengalaman on the other side? Apa anything lah yang bisa di-share mungkin dari perspektif mantan jurnalis ya. Gimana sih konsep media relations in a crisis situation? Iya. Banyak yang orang juga salah ya, berpikir bisa mengendalikan media hanya dengan pendekatan uang, Asli, transactional. transactional gitu ya. Salah, karena media itu ada bagian yang dimana part mereka jualan, tapi ada yang part dimana mereka ya jadi media gitu loh. Iya kan, lo nggak bisa kemudian lo beli iklan di tempat dia terus lo mempengaruhi semua. Editorial redaksi Editorialnya, inilah nggak juga, arahan nggak gitu. redaksi. Iya, memang belanja media ya perlu ya untuk membantu media juga tetap sehat. Tapi di sisi lain kita juga perlu membangun pengertian. Jadi misalnya contohnya kalau dulu tuh gue kayak ada hal-hal yang kira-kira ada kebijakan yang nanti bisa jadi kontroversi. Ya. Nah kontroversinya tuh kita petakan dulu nih kemungkinan salah pahamnya di mana. Okay. Terus kemudian kita biasanya bikin media briefing dulu. Jadi kita kumpulin media-media, di situ kita bicara Chatham House Rule. Oke. Jangan Oke. ada yang dinaikin gitu ya. Ya. Kita sampaikan bahwa nanti akan ada kebijakan ini, kapannya nanti kita akan kasih tahu, tapi latar belakangnya tuh ini, situasi kita lagi gini. Mereka itu tuh benar-benar kayak ruangan yang panas karena mereka akan challenge. Masa Ya. begini itu kita jelasin. Cuman kita sampaikan yang ini bisa dibuka, yang ini jangan ya. Lo tahu kan kalau misalnya yang ini dibuka nanti konsekuensinya begini.
bagaimanapun teman-teman media tuh punya idealisme kok. Terus sempat actually tadi kita off the record ngomongin lo actually practice as a lawyer for 2 years gitu kan. Terus apa sih kayak what are the push that make you jump to the journalism? Apa Ya. tuh? Itu juga. Jadi gue tuh 3 tahun dulu gue sempat 3 tahun. praktek lawyer. Oke. Dulu sih gara-garanya gini, gue baca satu buku namanya Permainan Cantik, tulisannya Jeffrey Rahmat. Wow. Oke. Gue baca buku Oke. buku itu. Nah buku itu tuh ceritain mengenai gini bagaimana Tuhan tuh menciptakan kita tuh pasti ada tujuannya. Jadi segala sesuatu yang ditaruh di dalam diri kita itu pasti ada tujuannya. Jadi ketika lo mencari apa versi terbaik lo, apa rencana Tuhan dalam diri lo, tuh lo jangan nyari di luar, nyari di dalam. Di dalam lo tuh punya apa sih di dalam diri lo, karena Tuhan tuh udah taruh itu di dalam diri lo. Keresahan lo bisa jadi itu panggilan lo, terus bisa jadi itu talenta lo, apapun yang lo punya gitu, itu lo liatnya ke dalam. Nah di situ terus kemudian gue mulai ngeliat gue tuh resah sama apa sih gitu ya. Gue tuh sebagai lawyer kan gue membela benar-benar kepentingan corporate ya. Gitu. Di situ gue ada sebuah keresahan sama kok gue resah sama bangsa ini ya gue gitu. Nah itu terus kemudian akhirnya gue mutusin oke, gue coba jadi jurnalis mungkin 3 tahun lah gitu. Gue coba terus then kalau misalnya ternyata enggak, gue balik. Tapi di buku itu dibilang ya lo temukan. Ketika menemukan tuh juga bagiannya adalah mencoba untuk melakukan juga. Ketika kita melakukan kita we know, oh di sinilah emang keresahan gue, di sinilah emang talentanya gue gitu. Jadi itu jawabannya gitu sih, gara-gara gue baca buku. Luar biasa. Itu terpanggil ya. It's a calling ya. Oke. Nah ini probably a couple more questions. Pas kemarin di kepresidenan itu kan you serve 2 presidents. Apa bedanya? Jadi memang kita masing-masing tuh punya gaya komunikasinya. Dan gaya komunikasi ini ada kekuatannya, tapi juga ada hal yang perlu diisi. I see. Diisi dalam arti ini adalah bagian yang kosong yang kita perlu isi. Gitu ya. Nah contoh misalnya kalau Pak Jokowi ini amat sangat komunikasi nonverbalnya, cara dia berkomunikasi verbal itu sangat rakyat banget. Sangat rakyat gitu. Dengan dia datang main sama orang tuh ya natural aja. Dia datang ke sawah natural aja. Dia nongkrong di warteg makan soto ya natural aja. Gitu, memang begitulah gitu ya. Itu kekuatannya. Ya, namun ketika kemudian misalnya harus bicara tegas, itu yang seringkali dikritisi orang. Ini nih bagaimana sih gitu ya. Nah ini yang kemudian ini perlu kita isi kan gitu. Perlu untuk kemudian kita perkuat image ketegasan seorang Presiden Jokowi pada saat itu. Mengenai sikap tegas, tapi gaya komunikasinya kan yang kita perlu untuk isi lebih lanjut gitu kan. Nah kalau Pak Prabowo juga berbeda. Pak Prabowo ini kan karena berasal dari tentara gitu ya. Ketegasan, komando, kita sebagai satu bangsa kita pergi ke sini, kita harus kasih makan gitu tuh tegas banget. Sesuatu yang mungkin waktu itu Pak Jokowi gak punya terlalu kuat, sekarang kuat banget gitu. Namun kalau misalnya Pak Prabowo ini misalnya dia kita berharap dia nongkrong gitu ya semerakyat Pak Jokowi, mungkin kita akan melihat ada hal yang perlu diperkuat di sana. Gitu ya, karena ya masing-masing punya beda gesture, background ya, beda background punya juga. kekuatan, punya gesturnya sendiri. Cuman aku meyakini gini ya, bagaimanapun seorang pemimpin dengan gaya komunikasinya itu punya masanya. Jadi masanya, jadi pada saat itu masanya gaya komunikasi Pak Jokowi memang itu pas banget. Gitu. Nah pada masa sekarang mungkin gaya komunikasinya Pak Prabowo yang pas banget. Gitu. Ya semua ada masanya sih ya. Itu sulit dijelaskan ya. Mungkin udah bagian dari rencana yang di atas, semua punya masanya dengan gaya komunikasinya. Seperti kayak gaya komunikasi Trump, banyak yang gak suka.
Ya. Tapi banyak juga yang suka kan. Yes. Ya. Gitu kan, dengan gayanya yang kayak gitu. Seperti kita ngeliat sekarang, dulu gaya komunikasi Bu Sri Mulyani itu kita suka banget sebelumnya gitu ya, dengan yang penuh kehati-hatian sedemikian Very rupa, calculated, ya. calculated, dan buat pasar itu adalah sebuah kepastian pasar gitu, trustnya tinggi banget. Ya. Tapi sekarang masuk dengan Pak Purbaya, orang dulu berpikir wah ini gaya koboynya berbahaya, ternyata dia ini aja gitu, ternyata capturing hati banyak orang gitu ya. Ya. Nah sekarang tinggal tapi masing-masing gaya komunikasi punya tantangannya gitu. Gaya komunikasi Pak Purbaya disukai, nanti tantangannya adalah bagaimana dia membuktikan ucapannya gitu Ya. kan. Kalau Bu Sri Mulyani dia calculated betul kata-kata dan diksinya, karena dulu aku bersama dengan teman-teman Kemenkyu juga untuk mengukur mana yang bisa achieve mana enggak. Ya. Kalkulasi betul gitu, tapi akhirnya kata-katanya nggak populer, kata-katanya nggak diperbincangkan publik, nggak Iya, seru, nggak apa iya. gitu loh. Jadi masing-masing komunikasi tuh selalu ada kekuatan dan selalu ada celahnya untuk kemudian diperkuat. Oke. Yeah, very very interesting. 3 most important traits, right? Untuk bisa sukses in crisis situation, misalnya crisis communication gitu. Partially juga from your experience dari serving as an anchor, terus di President's Office, even lawyering zaman dahulu itu ya. Apa sih 3 traits yang penting banget untuk orang bisa sukses, terutama dalam konteks crisis communication in today's world? Ya, nah ini yang pertama penting banget itu adalah kita mesti punya peta yang tepat. Oke, Peta yang tepat menentukan strategi yang tepat. I see. Jadi peta yang tepat itu nggak bisa cuman kita berlandaskan media monitoring. Cara kita melakukan media monitoringnya aja juga mesti tepat. Interesting. Jadi bukan hanya melihat satu diksi tertentu, tapi melihat dalam satu konteks yang tadi kayak gue cerita. Itu ya. Ya. Kita lihat simptom-simptom lain. Oke. Seperti dolar Singapura tadi gue cerita, emas gitu, simptom itu kan. Itu tuh caranya mesti kayak gitu. Terus kemudian juga bagaimanapun cara monitoring dengan penelitian kualitatif, kita ngobrol sama orang, perspektif orang ini itu kan menjadi bagian dari peta. Ya. Ketika kita tahu petanya dari our target communications, baru kemudian kita bisa bikin strategi yang tepat. Oke. Nah seringkali ada strategi-strategi yang ini strateginya optimis untuk sesuatu, ini bakal selesai, oke, tapi ternyata enggak. Isu turun iya, nggak diperbincangkan, tapi tadi bekas kebakarannya gimana gitu ya. Jadi itu yang paling penting adalah kita harus punya peta yang tepat. Jangan males bikin peta, karena dari peta yang tepat strategi yang tepat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita benar-benar harus berhitung. Berhitung, mitigasi itu penting banget. Karena gini, jangan anggap remeh crisis communication pada saat ini. Ketika kita lagi nggak punya krisis, kita nggak perlu punya crisis tools, nggak perlu gitu. Kayak tadi modelannya, logikanya adalah ketika lo bangun satu gedung tinggi, lo pasti nyiapin kan. Betul. Keselamatan kan. Ya. Karena sekarang ini cancel culture, masyarakat, opini publik itu cepet banget. Crazy. Dan modelnya bisa macam-macam, bisa yang kayak contohnya deepfake-nya Bu Sri Mulyani yang soal honor guru adalah beban negara. Itu ada yang buat ini orang di satu daerah di Pulau Jawa gitu ya. Itu daerah di sana yang bikin. Mereka ada intensi apa? Intensinya adalah ya pengen naikin engagement aja. Iya gitu. padahal. Dan itu menjadi krisis yang sangat luar biasa. Jadi di era saat ini krisis itu adalah sesuatu yang sangat bisa terjadi. Tapi dan bisa, pemicunya bisa dari siapa saja, bahkan di luar mitigasi kita loh. Ada orang dari daerah itu yang cuma pengen cari engagement, dia bikin deepfake dan boom langsung viral. Itu di luar mitigasi. Tapi karena sudah punya sedemikian rupa bagaimana krisis ini akan dihandle cepat gitu kan. Nah itu yang ketiga adalah kita itu perlu sangat membangun critical thinking. Critical thinkingnya seringkali bukan hanya soal
sebagai target audience lo harus punya critical thinking. No, enggak, kitanya juga punya critical thinking. Ya. Jangan-jangan data yang kita punya salah nih. Betul. Jangan-jangan barang yang kita punya salah nih. Jangan-jangan yang kita, sebagai PR yang kita bungkus dengan kertas kado, bungkus kado cantik ini barang busuk nih, gitu kan? Salah. Kita harus tahu gitu loh. Andai kata barang itu adalah barang busuk, so we know bagaimana strateginya gitu ya. Critical thinking itu juga perlu di kitanya juga sih emang. Very interesting. Gitu sih. Very insightful. How can people find you? Or is there anything yang lo mau promote atau let people know? Ya, jadi aku ada Instagram, aku Prita Laura .lulu gitu Okay. ya. Tapi aku lagi develop satu Instagram namanya Communication Strategist. I see. Ya, itu ada di linknya aku juga. Nanti Aku kita di sana, aku di sana cita-citanya tuh pengen kasih gitu knowledge ya, knowledge mengenai komunikasi gitu seperti Ya. apa. Kebetulan gue tuh anaknya seneng belajar, jadi seneng baca buku, seneng baca research gitu ya, apa yang bisa gue share di sana gitu ya. Cuman belum sempat aja, tapi cita-citanya sih mau ke sana sih ya, semoga ya. Oke. Ya, jadi geng bisa langsung mainkan Instagramnya, di follow, Thank you. diliatin. Anyway, Rita, thank you banget for stopping by. Masih thank you banget ya Stephanie, thank you banget Thank ya. you so much for, Nggak you know, for diajakin. coming. Dengan obrolan seru ini. Anyway, everybody, thank you sekali lagi. Ada Steph di sini, gue Mercy, ada Rita, sama di belakang sana Mbak Ronald Sitompul yang help us to arrange this today. Anyway, that's about it. I think Prita Laura. Bukan gue dong, semua tim di sini luar biasa. Ini beneran loh.